Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brother, ketemu lagi kita hari ini ya. Ya tentunya masih tetap di Alit Saloy Channel, Brother. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya seperti biasa, saya harapkan kalian selalu dalam nikmat sehat, tidak kurang satu apapun. Begitu juga dengan saya ya Brother. Alhamdulillah hari ini saya masih diberikan nikmat sehat, kondisi yang fit, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk membuat video ya untuk Brother semuanya. Mana ya? Sebelumnya saya mau menyampaikan kalau ini bukan podcast ya Brother ya. Ya saya lagi di dalam ya ini ruangan editan saya Brother. Jadi saya itu membuatkan video kali ini apa ya, untuk mengklarifikasi terhadap video saya sebelumnya Brother. Video yang membawa kalian jalan-jalan ke mana? Kabupaten Sanggau Brother. Tepatnya itu ke air terjun Riam Kecala, Desa Pana, Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas Brother. Nah, di video sebelumnya itu kan saya sudah membawa kalian mereview ya, kita sama-sama melihat akses jalan menuju ke Riam Kecala tersebut Brother. Kemudian di akhir video itu kan saya berjanji ya pada kalian semua akan membuatkan video berikutnya terkait apa ya, ya seputaran Riam Kecala tersebut ya, air terjun tersebut. Ya kita explore, kita lihat ada apa aja di sekitaran lokasi Riam tersebut. Nah ternyata video tersebut tidak dapat saya sajikan untuk kalian semua Brother. Kenapa begitu? Ya ini akan saya ceritakan kepada kalian semuanya. Jadi sebelum saya melanjutkan video ini ya Brother ya, saya akan kasih lihat dulu pada kalian video berikut ini. Come on. Jadi Riam ini indah ya Brother. Nah, kalau di sekitaran Kalimantan Barat ini ya, kalau lihat dari apa ya, penampakan Riam Kecala ini ya kurang lebih kayak Riam Merasap yang ada di Leto sana ya. Cuman ini apa ya, kecil ya, yang agak kecil. Kalau yang Merasap itu kan besar. Sama Riam apa ya, saya lupa. Ada di sana. Jadi sebenarnya Riam-Riam yang ada di Kalimantan Barat ini bagus Brother. Apa ya, air terjunnya itu sebenarnya bagus-bagus. Cuman sayangnya itu akses untuk menuju ke tempat wisata tersebut masih belum memadai ya Brother. Oke Brother, saya akan bercerita sedikit lah ya, apa yang terjadi di saat kami telah sampai dan berada di air terjun tersebut Brother ya. Jadi ya bisa kalian lihat sendiri lah ya, sebelumnya itu di saat kami menuju ke Riam Kecala tersebut itu kan aksesnya itu sedikit ekstrim ya. Tanahnya kuning becek ya, dikarenakan malamnya itu habis diguyur hujan selebat-lebatnya untuk wilayah Kabupaten Sanggau. Bahkan kota Pontianak itu juga saat malam sebelum kami berangkat memang juga sudah turun hujan sampai subuh hari Brother. Yang mana sebelum-sebelumnya itu untuk Kabupaten Sanggau kondisi cuaca itu panas Brother, kering ya. Hanya di saat malam itu, berarti malam Sabtu ya, kami berangkat subuh Sabtu, ternyata malamnya itu diguyur hujan Brother. Maka kondisi jalan saat itu sangat-sangat ekstrim, perlu perjuangan untuk mencapai ke titik rencana kami ya, yaitu titik tujuan kami yaitu air terjun Riam Kecala yang ada di Desa Pana Brother. Jadi setelah kami sampai di sana itu Brother ya, kondisi itu masih tidak hujan ya, sore ya, kami sampai sana itu sore. Jadi setelah kami ya dan saya pun mendirikan tenda di tempat sekitaran air terjun tersebut,
Nah, masuk menjelang maghrib, brother, itu sudah sedikit mendung ya, udah mulai mendung, brother. Dan turun hujan rintik-rintik, masih rintik-rintik, brother. Nah, masuk ke setelah azan maghrib, itu hujan semakin deras, brother. Jadi di sekitaran kami, yang mungkin selain di sekitaran air terjun tersebut, di khususnya Kabupaten Sanggau juga mungkin diguyur hujan ya, brother. Jadi hujan itu udah mulai turun lebat, brother. Setelah maghrib itu hujan udah mulai agak sedikit lebat ya, tapi belum deras betul ya, tapi sudah mulai turun, bukan lagi hujan-hujan gerimis ya, brother. Nah, itu hanya mungkin hitungan menit ya. Nah, setelah maghrib pun berlalu ya, itu kalau tidak salah saya itu menjelang isya ya. Nah, hujan pun turun sederas-derasnya, brother. Sangat-sangat deras, brother, sangat deras. Nah, setelah hujan itu turun dengan derasnya ya, area sekitar kami ini ya, mungkin karena kami itu di bawah bukit ya, kaki bukit ya, karena kebetulan air riamnya itu gimana ya gambarnya ya, ada tebing lagi ke atas, brother, ke atas. Nah ya, dataran yang agak meninggi gitu ya. Nah, sedangkan kami itu, tempat kami berkemah itu di bawah ya, datar lah dengan sungai yang ada di sekitaran air terjun tersebut ya, brother ya. Nah, jadi air itu turun deras dari atas, menghantam dataran ataupun tanah tempat kami mendirikan tenda tersebut ya, brother. Semakin menit, semakin malam, hujan itu semakin deras, brother, sangat-sangat deras, brother. Jadi kondisi riam air terjun tersebut, debit airnya itu semakin besar, semakin banyak. Artinya mungkin di atas sana ya, di atasnya lagi riam Kecala itu, di dataran tingginya itu, hujan itu sangat-sangat deras, brother, sangat-sangat lebat, dengan debit air yang, waduh, gimana ya cara menggambarkannya. Pokoknya kalian dapat bayangkan sendiri ya, seperti kita di atas gunung ya, kita berada di atas bukit atau gunung, terus kita di bawah dataran rendahnya itu, air di atas itu hujan dengan lebat, brother, turun ke bawah ya, dengan membawa debit air yang banyak, sehingga mengakibatkan area sekitar kami itu airnya meninggi, brother ya, meninggi sampai mau menuju ke tempat kami mendirikan tenda, brother. Ya, jadi pada malam itu saya tidak bisa merekam ya, brother. Jujur saya tidak bisa ngapa-ngapain. Yang ada dalam pikiran saya itu saat itu, bagaimana caranya untuk menghalau air ini supaya tidak naik ke atas, yang dari bawah itu naik ke atas, yang dari atas itu turun ke bawah. Jadi patokan kami itu, kami ada satu tepian itu yang jadi patokan kami, itu ada tanda dengan kayu ya, kami kasih tanda kayu. Apabila kayu yang kami tandain itu benar-benar tenggelam, artinya kondisi tidak aman, brother, yang mengharuskan kami semua untuk evakuasi diri kami naik ke dataran yang lebih tinggi, brother. Jadi saat itu kami pergi tidak laki-laki semua, brother, jadi ada wanitanya juga ya, teman-teman wanita kami juga ikut. Jadi saat itu kami berjaga-jaga untuk keselamatan mereka. Kami mendahulukan yang para wanitanya dulu, brother. Apabila memang itu terjadi banjir bah sampai ke daratan, mau tidak mau kami mau evakuasi mereka, yang perempuan dulu ya, yang wanita dulu, untuk naik ke atas bukit, brother, ataupun dataran yang lebih tinggi. Kami carikan tempat yang landai. Jadi kami setiap saat itu melihat waktu terus, brother, lihat waktu sambil kami senter ya, kan gelap ya, brother ya. Kami senter itu, akhirnya udah sampai ketinggian air itu udah sampai mana itu kami senter. Jadi tidak salah saya itu sekitar ya berapa menit sekali ya, 5 menit sekali kami pantau, 5 menit sekali kami pantau. Dan memang itu sangat cepat, brother, naiknya sangat cepat, air itu sangat cepat. Yang tadinya air terjun itu ya bunyi ya, kalau kalian yang sering ke air terjun pasti tahu lah ya, bunyi jatuhnya air yang sebanyak-banyak itu ke bawah itu kan bergemuruh ya. Jadi di saat air bah itu
di saat air terjun itu belum dibanjiri sama air bah itu ya bunyi gemuruhnya itu normal, Brother, biasa ya, normal. Setengah jam kemudian ya itu, setelah hujan yang begitu lebat, setengah jam kemudian itu, saat itu saya masih dalam tenda. Nah, kebetulan memang saya tidak bisa ngapain ya, saya tidak bisa ngonten, saya tidak bisa keluar juga begitu deras hujannya ya. Jadi sambil di tenda itu saya mantauin, takutnya tenda saya banjir dan merendam peralatan yang saya bawa pada hari itu, Brother. Nah, jadi kembali ke gemuruh air terjun tadi, Brother, yang tadinya saya mendengarkan itu normal ya. Nah, setengah jam kemudian itu saya mendengar seperti bunyi gemuruh petir ya, Brother ya. Yang apa bahasanya ya? Guntur ya, kalau orang Pontianak itu guntur atau geledek ya, bunyi seperti itu. Jadi saya kaget. Tapi kalau bunyi gemuruh seperti ini kok panjang gitu. Kalau geledek atau gemuruh itu kan ya bunyi yang kerasnya sekali, kemudian lambat laun dia memelan, mengecil dan hilang, Brother ya. Tapi ini kok tidak. Saya dari tenda itu saya melihat, saya mendengar itu, kok gemuruhnya kok enggak hilang-hilang. Ini apa ini? Nah, itu yang membuat saya penasaran. Akhirnya memaksakan saya untuk keluar tenda tersebut, Brother. Jadi saya gunakan jas hujan saya. Mau nggak mau saya keluar, saya mau mantau, saya mau melihat lokasi sekitar, meskipun ada rekan-rekan kami yang sudah berjaga-jaga di sekitaran riam tersebut ya, Brother. Jadi kebetulan saya keluar. Jadi di saat saya keluar itu hembusan angin itu kenceng, Brother. Kenceng, jadi percikan air riam tersebut itu udah mencapai yang tadinya itu ya, sekitar, kalau tidak salah itu berapa ratus meter ya, 200 atau 300 meter, ini mungkin udah sampai 500-an meter. Loh, ini apa? Saya bilang kan, kalau hujan itu kan jatuhnya di situ aja. Ini hujannya seperti air yang dihajar angin besar gitu. Jadi percikan airnya itu mengerikan. Jadi saya lihat ini apa? Makanya saya keluar, saya lihat ke teman-teman yang lain, ternyata udah ada yang di pondok ya, memang betul di situ ada pondok. Nah, saya tanya ini apa ini ya, ternyata mereka pun langsung menginfokan, itu bang, katanya kan ya, teman-teman itu manggil saya abang ya, bang, air bah itu udah mulai turun, katanya kan. Makanya kita lagi mantau ini supaya banjir bahnya itu tidak semakin meninggi. Kalau meninggi, mau tidak mau kita harus naik ke atas, kata rekan saya yang ada di pondok tersebut, Brother. Jadi ternyata gemuruh itu berasal dari air yang jatuh ya, debit air yang itu banyak, Brother, sangat-sangat pokoknya panik lah saya itu malam itu juga panik ya, cuman saya tetap mengontrol diri saya untuk tetap tenang agar kawan-kawan kami yang kaum hawa ini tidak begitu ikut panik ya, Brother. Jadi saat saya keluar itu ternyata banjir bah itu dari atas tuh udah mulai turun, Brother, yang membawa debit air begitu banyak, yang dalam hitungan menit itu ketinggian air itu mulai terasa, Brother. Akhirnya saya tinggalkan, saya saat itu lupa ya kalau saya itu meninggalkan tenda dengan isi-isinya. Akhirnya saya kunci tendanya itu, saya pergi ke pondok. Akhirnya kami ngobrol, saya bertanya. Jadi kata teman-teman itu, kami lagi mantau bang, mungkin dari kami mantau. Kalau apabila seandainya ini semakin meninggi, kami akan kasih kode ya, itu ya, lampu SOS gitu ya. Biasanya kalau kita di hutan ataupun di ini ya, lagi berkemah di alam lah, kita mengasih tanda bahaya itu dengan kode SOS itu tersebut, Brother. Nah, kemudian kami kami setiap 5 menit sekali itu kami pantau airnya itu dengan tanda yang kayu yang paling terakhir itu. Apabila kayu paling terakhir ini tenggelam, artinya kami harus mindahin peralatan kami sampai naik ke atas bukit tersebut, Brother. Nah, cuman sebelum kayu tanda terakhir itu tenggelam, ini kan ada kayu lagi di bawah ini. Nah, ini apabila air juga sudah menyentuh ke kayu yang sebelum nomor 2 sebelum kayu paling akhir ini tenggelam, kami harus sudah
mengevakuasi tenda-tenda kami dan peralatan yang ada dalam tenda tersebut, brother. Dan ternyata yang benar, kayu yang terakhir nomor 2 ini sebelum kayu yang kami tandain itu ya tenggelam, brother. Tenggelam, dan kami pun mengevakuasi semua tenda yang ada di situ, naikin, bergeser ya, tapi tidak kami naikin ke bukit, masih kami geserkan dulu agak ke tempat yang agak sedikit lebih tinggi. Jadi kami mundurin dari bawah, naik mundur ke dataran yang agak sedikit lebih tinggi, brother. Nah, apabila kayu yang terakhir ini juga ikut tenggelam, ya udah kami naikkan semuanya ke atas bukit, brother. Nah, jadi sebelumnya itu, brother ya, sebelum banjir bah itu melanda areal Riam Kencana tersebut, kami itu kedatangan rombongan lain, brother. Itu dari komunitas apa saya lupa, tapi komunitas pencinta alam juga ya. Itu gabungan dari beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ini, brother. Mereka datang itu lumayan ramai. Lumayan ramai. Cuman saat itu kondisi Riamnya itu airnya sudah deras ya, brother. Jadi kalaupun mereka mau turun mendirikan tenda di sekitaran tenda-tenda kami, ya mereka harus melewati Riam tersebut, brother. Akhirnya kami menginfokan pada mereka. Saat itu hujan deras ya, brother. Kemudian apa ya, bisingnya, kerasnya air yang jatuh itu hampir tidak apa ya, setiap kami berbicara itu, ngobrol ataupun berteriak itu hampir tidak kedengaran, brother. Jadi saat mereka mau menyeberang itu kan kami kasih kode, jangan menyeberang dulu, jangan dulu, kita sediain tali dulu karena arusnya deras. Kami bilang arusnya deras, kalian nggak bisa hanya sekedar jalan-jalan gitu, minimal harus ada tali ya, tali. Jadi yang menghubungkan antara ujung sana dengan ujung seberang sana dengan seberang sini ya, brother. Jadi ya kalau kita mau melintasin Riam tersebut, kita berpegangan sama tali tersebut karena airnya deras. Dan ternyata mereka juga membawa kawan-kawan wanita ya, ada kaum hawanya juga di rombongan mereka. Di saat kami berteriak memberikan informasi, jangan nyebrang, jangan maksakan diri, jangan, ternyata mereka nggak dengar karena saking derasnya hujan dan deburan air yang terjun itu, yang jatuh ke bawah itu benar-benar tidak mengganggu pendengaran kami, brother. Jadi mereka itu nggak mendengar apa yang kami ucapkan ya, hanya apa dari kan apa. Ya ternyata dari salah satu dari rombongan mereka itu ya, mungkin beliau ini sudah terbiasa ya, tahu medan, tahu kondisi, gimana harus bertindak ya. Dan dia itu dengan santainya tuh jalan di arus yang deras itu, brother, menyeberangi Riam tersebut ya, sambil dia mengecek kondisi, dan ternyata bisa. Mereka itu teman yang satu ini ternyata bisa menyeberang. Nah setelah sampai ke tempat kami mendirikan tenda itu, kami pun bilang, ini teman-teman yakin mau nyebrang gitu kan? Kalau memang nggak yakin, kita ada tali, gitu kan? Kita siapin tali. Ini tali kami sudah siapin. Dan kebetulan teman kami ada bawa tali kan. Tali memang ya untuk safety ya. Kalau apabila ada kejadian seperti ini, arus deras itu, kita menyeberang itu bisa berpegangan dengan tali. Tapi ternyata mereka ini tapi mereka ini sudah terbiasa dengan kondisi seperti yang terjadi pada malam itu, brother. Dan memang sih saat mereka datang menyeberang itu belum banjir bah yang benar-benar besar ya. Itu baru air yang debit air hujan bawaan dari atas turun ke bawah ya. Yang tadinya arusnya itu normal, sekarang agak sedikit deras saja, brother. Dan ternyata mereka itu saling berpegangan, bisa mereka menyeberang dengan bawain barang, peralatan yang seberat-berat isinya ya peralatan camping lah ya, brother. Dan ternyata mereka itu saling pegangan dari ujung sana sampai di ujung seberang sana, ujung seberang sini ya, sambil kami bantu ya. Dan alhamdulillah semua yang ada di seberang sana itu berhasil menyeberang ke tempat untuk mendirikan tenda, brother. Nah, dikarenakan mereka rombongannya banyak, itu mereka akhirnya survei tempat ya. Mereka cari tempat untuk mendirikan tenda, dan mereka itu mendirikan tenda sebagian ada di dalam goa. Di sana itu ada semacam goa ya, brother. Di bawah air terjunnya itu ada goa gitu. Jadi mereka mendirikan tenda, ada beberapa mendirikan di
goa tersebut di atas, dan beberapa lagi di bawah bersama kami. Cuman kami udah infokan kepada mereka, silakan kalian mau mengadakan kegiatan di atas, nanti kalau ada apa-apa di bawah kami akan kasih tanda, kami kasih informasi kalau airnya semakin meninggi gitu. Ya, jadi mereka pun melakukan bakar-bakaran, yang mereka masak, bakar ayam yang mereka di atas itu, sedangkan kami di bawah ini ya sambil memantau brother, karena kami sudah masak ya, kami sudah datang duluan, sudah makan. Kalau mereka itu baru datang, mungkin kelaparan, hujan lagi ya, akhirnya mereka masak di atas, bakar-bakar ayam di atas, kami di bawah memantau debit air yang semakin meninggi tersebut brother. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan video klarifikasi ini brother ya, ini saya akan tunjukkan pada kalian semua kondisi saat saya di dalam tenda ya, saat saya masih belum ke pondok karena hujan lebat, saya tidak mau keluar ya. Dan di dalam tenda saya itu sudah kebanjiran brother. Nah, ini kalian bisa lihat videonya. Ini hanya potongan video pendek aja ya brother, karena memang saat itu saya berinisiatif untuk memvideokan kondisi di dalam tenda saya brother. Oke, ini dia. Ini saya perlihatkan kondisi di luar tenda ya brother ya. Ini saya bukakan sedikit ya, karena sedikit susah. Hujan brother. Kebetulan itu brother ya, 1 jam barusan tadi itu kami kedatangan pengunjung juga dari Pontianak, Kantor sama Sintang. Mereka datang rombongan pakai mobil hujan brother. Akhirnya mereka dengan tenda juga di sini. Ya berbagi lah, berbagi. Jadi berbagi tempat brother. Tapi tetap tak bisa apa-apa brother, itu kondisinya kayak gitu brother. Dalam tenda ini banjir brother ya. Kalian bisa lihat tuh, ini dalam tenda saya brother. Ini banjir brother. Habis semua perangkat saya itu basah. Ini perangkat saya itu basah tuh. Ampun lah, saya nggak tahu nih. Saya tinggal pasrah aja. Ya, semoga saja tidak ada yang rusak brother. Nah, jadi itu ya brother ya, kondisi tenda saya itu di saat hujan yang deras itu ternyata sudah banjir brother, sudah banjir. Dan beberapa perangkat saya itu ya mungkin saya kurang ini ya, saat itu mungkin ya kurang teliti, akhirnya ada beberapa yang perangkat vital itu terendam brother. Seperti powerbank saya itu terendam dan kondisi saat itu tidak bisa dihidupin. Lampunya itu kedap-kedip terus, kayaknya dia ada kemasukan air, mungkin konslet atau apa, saya nggak tahu ya. Kemudian kamera yang saya selamatkan itu handphone sama action cam, itu yang saya selamatkan brother, yang saya amankan ya. Saya lupa kalau saya bawa drone saya itu masih dalam tas. Nah, saya tahu posisi tas itu ada di mana, karena kalau saya saat melihat tas itu posisinya agak lebih tinggi brother. Jadi kan posisi ini lantai tenda ya. Jadi posisinya begini brother. Silahkan. Menurun dari agak tinggi, turun gini ya. Nah, ini lantai tenda. Tas saya itu di tempat yang tinggi ini. Jadi kalau banjir itu yang pas di bawah ini brother. Nah, karena saya pikirin tinggi, jadi saya tidak berpikiran kalau tas saya itu bawahnya itu terendam. Saya hanya mikirin di sini. Makanya yang di sini saya selamatkan, saya naikin ke atas. Ternyata yang saking derasnya air dari atas itu brother turun bawah. Bagian sini ternyata juga banjir brother, banjir. Dan drone saya itu terendam setengah. Tasnya ya, tas drone itu terendam setengah. Tapi alhamdulillah setelah saya cek itu airnya belum mengenai drone tersebut, baru tasnya aja. Waduh, alhamdulillah, itu berarti drone saya terselamatkan. Ya, yang malam itu tidak terselamatkan ya powerbank, karena saat itu action cam saya sudah habis baterai. Saya pakai di saat mereview jalan ya, sudah saya pakai baterainya. Rencananya malam itu saya mau cas ya menggunakan powerbank, ternyata ya gitulah brother, sangat-sangat menyedihkan.
power bank saya itu tidak bisa hidup, dan saya pun tidak bisa mengecas baterai action cam saya, brother. Sedangkan untuk handphone itu juga sudah sekarat, brother. Handphone saya itu setelah saya memvideokan tenda tersebut ya, saya memvideokan tadi ya, yang video tenda, kondisi tenda saya saat hujan lebat itu ya, itu tuh udah kondisi udah berapa bar ya, udah di bawah 50%, bukan 50, di bawah 40%, brother. Jadi saya harus menghemat baterai handphone saya itu untuk backup apabila benar-benar nanti baterai action cam saya tidak bisa diisi. Saya berharap besok pagi itu, malam ini ya, malam nanti tengah malam itu hujan reda, air pun turun, dan besok pagi tidak ada hujan, saya masih bisa membuatkan video untuk sekitaran Riam Kecala tersebut, brother. Jadi jam 11 saya pun masuk, karena saya juga udah mulai ngantuk ya, tinggallah menyisakan 2 orang teman yang berjaga di pondok ya. Dan kondisi air saat itu bertahan, brother, tidak sampai ke tanda kayu paling akhir, bertahan di ini ya, di posisi ini kayu yang kedua ini. Dan setelah kita pantau ternyata dia agak sedikit menurun. Nah, setelah kami melihat kondisi seperti itu, sedikit kami lega ya, dengan kondisi hujan yang juga sudah tidak turun lagi. Ini menandakan air tidak akan naik sampai ke daratan. Saya masuk ke tenda, tidur. Jam berapa ya, saya ada bangun itu jam 12 atau jam 1 ya, saya lupa, brother. Saya bangun mau buang air kecil ya, buang air kecil sambil saya mau ngambil alat di tenda ya, saya mengambil barang di pondok ya, di pondok untuk saya masuk dalam tenda. Dan saya tanya teman yang tinggal 1 teman, ternyata yang 2 tadi jaga ternyata tinggal 1. Saya tanya, gimana kondisi air? Turun, bang, katanya. Alhamdulillah. Dan hujan pun sudah agak berhenti ya. Ya udah, saya ambil barang, saya masukin dalam tenda. Dan keesokan harinya, brother, alhamdulillah, brother, airnya sudah normal lagi, turun dia. Air pun sudah mulai surut karena tidak ada hujan lagi, brother. Oke, brother, untuk video klarifikasi ini saya akhiri sampai di sini ya. Ya, semoga video ini bisa menjelaskan apa yang terjadi ya saat saya sedang berada di Riam Kecala tersebut, yang mengharuskan saya tidak membuat video kelanjutan dari part ke-1 itu ya, brother. Ya, kalian bisa simak dan kalian ya pahamilah apa yang telah saya sampaikan tadi ya, brother. Ya, terima kasih saya ucapkan pada kalian yang sudah menemani saya dan mau mendengarkan klarifikasi ini ya, brother ya. Ya, seperti biasa saya doakan pada kalian semua agar selalu dalam nikmat sehat, tidak kurang satu apapun. Kemudian apabila di antara kalian ada yang sakit ya, Allah angkat penyakitnya, digantikan dengan kesembuhan. Ya, bagi kalian yang hajatnya belum tersampaikan, ya semoga Allah mengabulkan hajat kalian. Kemudian kalian yang mempunyai masalah, ya semoga Allah juga membantu dapat menyelesaikan masalah kalian semuanya. Bagi kalian yang mempunyai hutang, semoga hutang-hutang kalian dapat terlunasi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan ataupun membingungkan kalian semuanya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf ya, brother ya. Bagi kalian yang belum mendapatkan jodoh, ya seperti biasa saya doakan semoga kalian segera mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang soleha. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.